Halo Sobat Seru, selamat datang di acara Bisu, Bincang-Bincang Seru. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Hai semuanya, senang banget ketemu kalian kembali. Setelah 2 tahun aku tidak tampil di YouTube, kali ini aku hadir kembali dengan bincang-bincang seru yang tentunya sudah kalian kangen dari dulu ya. Nah, sebagai informasi awal bahwa program Bincang-Bincang Seru tidak lagi tayang di channel YouTube aku per hari ini. Tapi program Bincang-Bincang Seru sudah pindah tayang di channel Pas News Media. So, karena itu kalian semua jangan lupa like, comment, share, bahkan subscribe channel YouTube Pas News Media. Dan jangan lupa kalian bagikan sebanyak-banyaknya. Pasti kalau penonton awal udah tahu apa-apa aja muatan dan isinya. Nah, sekarang kita tambahin lagi bahwa program Bincang-Bincang Seru tidak hanya berbicara tentang musik saja, tapi ada politik, ada bisnis, kuliner, serta wisata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan kita juga mengangkat tokoh-tokoh inspirasi yang ada di negeri ini, mulai dari ibu kota Jakarta hingga ke pelosok-pelosok daerah negeri kita yang tercinta, Indonesia Raya. Pasti seru kan? Nah, karena itu jangan kemana-mana, karena saya Daniel Lodamara, nama baru ya, akan memandu kalian semua, akan hadir di acara ini selama beberapa menit ke depan, dan banyak hal yang akan kita obrolkan. Dari meja Pas News Media, inilah Bincang-Bincang Seru. Oke guys, siapa sih yang gak mengenal artis cantik satu ini, yaitu Amanda Manopo. Sekali bermain sinetron, itu dibayar per episode, konon katanya 400 juta rupiah. Wah, kira-kira aku udah bisa beli tanah gak sih di Jakarta kalau dibayar seperti itu? Nah, sepanjang 1 minggu ini Amanda Manopo diberitakan terus-menerus menjadi top news di jagat sosial media, bahkan televisi. Bagaimana pernikahannya yang mewah. Tetapi pernikahan Amanda Manopo ini digelar secara privat di Jakarta. Nah, buat teman-teman bincang-bincang seru yang mungkin pengen seperti Amanda Manopo, nikahnya private, tidak terlalu mengundang banyak orang, bisa ditiru nih guys. Nah, ada hal yang menarik. Awalnya Amanda dan Austin merupakan pasangan di sinetron. Mereka berpasangan sebagai suami istri di sinetron Cinta Yasmin. Tapi pada akhirnya menikah juga benaran. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Yang tadinya cuma rekan kerja, tapi tiba-tiba jadi pasangan sah. Banyak banget. Tapi nggak ada yang mau ngaku. Nah, saya berharap pemirsa Bincang-Bincang Seru dimanapun kalian, suatu hari akan menemukan cinta sejati kalian seperti Amanda Manopo dan Kenny Austin, termasuk saya. Hingga saat ini, berita ini masih santer diperbincangkan. Wah, saking terkenalnya dan popularitas mereka berdua sekarang ini sedang naik-naiknya, naik daun maksud saya. Oke, teman-teman mungkin sudah mengikuti juga berbagai sinetron yang mereka bintangi, mulai dari Amanda Manopo hingga Kenny Austin. Dua-duanya merupakan bintang yang top. Dua-duanya merupakan artis yang menurut saya attitude-nya bagus. Dan untuk teman-teman yang mau terjun ke industri hiburan, wajib banget sih memiliki attitude yang bagus seperti ini, karena itu akan membuat kita bertahan lebih lama di industri hiburan. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa program ini tidak hanya berbicara tentang artis saja, tetapi juga kita membahas tentang politik dan dunia ekonomi yang ada di negara ini. Nah, kali ini datangnya dari gubernur cantik kita, ada nggak yang tahu? Yaitu Sherly Djuanda Laos, Gubernur Maluku Utara yang saat ini menjabat baru beberapa bulan loh. Tapi Maluku Utara telah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Oke, gue applause nih ya, gubernur yang luar biasa. Kita berdoa banyak gubernur-gubernur baru yang muncul seperti Bu Shirley ini. Seorang gubernur wanita yang sangat memiliki banyak sekali fans atau penggemar, bukan hanya di Maluku Utara loh guys, tapi juga di seluruh Indonesia ini. Dan kebanyakan didominasi oleh emak-emak. Jadi emak-emak itu sangat powerful, jadi jangan main-main sama emak-emak ya guys ya. Dan dia punya fans di seluruh Indonesia. Bahkan saya juga lihat bukan hanya emak-emak, tapi juga bapak-bapak, bahkan kaum Adam juga banyak yang ngefans banget loh sama gubernur satu ini. Apa yang membuat mereka itu bisa fans segitunya kepada gubernur kita ini? Yaitu gaya dan pendekatannya kepada masyarakat itu cukup berbeda. Amazing. Gaya berbicara, serta gesturnya tuh cukup bersahaja. Sangat jarang sekali gubernur perempuan yang punya karakter atau profil seperti ini. Nah, kali ini kita sengaja mengangkat tentang gubernur perempuan yang satu ini karena memang bagi saya itu cukup layak untuk diangkat atau dipublikasikan karena memang membawa pengaruh yang baik atau dampak yang positif bagi negara yang tercinta ini. Bukan hanya Maluku Utara sebagai provinsi yang dia pimpin, tetapi juga seluruh Indonesia itu bisa merasakan vibes yang positif dari seorang gubernur Shirley Chuandalaos. Oke pemirsa bincang-bincang seru, kali ini kita akan mengangkat top news di Pas News ID, berita yang pas buat kita. Nah kali ini datangnya dari, ini dia artikelnya, ingin memantapkan karir di Jakarta, Daniel Setiawan resmi ganti nama. Nah, ini orangnya guys. Jadi kali ini saya membawa berita saya sendiri, karena di Pas News Media, program bincang-bincang seru, hostnya adalah saya. Tapi nanti kalau ada co-hostnya, maka co-hostnya harus membaca, harusnya ada co-hostnya. Atau krunya mau jadi co-host ini? Mau jadi? Oke, nah pemirsa semua, keputusan saya untuk mengganti nama memang mendatangkan banyak sekali kontroversi. Salah satunya kita akan baca dari ke Albert Matthew Sorongan. Di Facebook saya bilang gini, kenapa harus ganti nama? Bukannya nama itu diberi oleh orang tua dan ada alasannya. Padahal arti Daniel itu sendiri sudah bagus. Katanya seperti itu, karena alasannya nama Daniel itu sangat diberikan sekali. Tapi kalian sudah tahu nggak nama baru saya? Nama baru saya itu nggak jauh dari Daniel itu loh. Nama saya adalah Daniel Damara. Kalian mau tahu artinya apa? Daniel itu Tuhan yang memanggil adalah setia, dari kata dan, El dan Hello, serta Setiawan itu adalah setia. Dan Damara itu adalah singkatan nama bapak saya dan kakek saya. Jadi memang agak sedikit aneh, tapi itu adalah dedikasi buat ayah saya yang telah mendidik saya sebagai anak bungsu. Sekalipun saya anak bungsu, tapi saya tidak manja. Saya bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri, mandi sendiri, jalan sendiri, dan tanpa diantar oleh siapa-siapa. Itulah saya. Dan saya bersyukur karena saya bisa mencapai impian saya, bisa berkarir mulai dari IKN sampai di Jakarta. Makanya saya dedikasikan nama ini sebenarnya buat orang tua saya, buat teman-teman saya, buat keluarga saya. Jadi selama 1 minggu ini juga heboh di media sosial saya. Kalau teman-teman perhatikan di kolom-kolom medsos saya, pada waktu saya mengumumkan bahwa saya akan mengganti nama, itu sudah banyak yang masuk, salah satunya ini. Kenapa harus ganti nama ya? Kan udah bagus Daniel Setiawan itu, emang bagus, Daniel Setiawan itu bagus, tapi saya ingin memulai sesuatu yang baru. Saya ingin perjalanan saya yang baru ini tanpa ada embel-embel dari siapapun, baik keluarga atau siapa. Saya ingin menjalani hidup saya tanpa memberatkan atau membebani siapapun juga. Nah, bagaimana dengan kakak-kakak saya? Mereka diam ya. Mereka itu diam dan mereka mempercayai saya bahwa apapun keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Makanya mereka sampai hari ini silent treatment, tidak pernah mengomentari apapun. Malah kakak saya sejak saya ganti nama dia say hi loh, hi Daniel. Jadi berarti itu adalah dukungan. Nah, tante saya juga seperti itu. Hari ini dia juga masih komen-komen di sini ya. Yang penting masih di jalur yang benar, jalur yang
Tapi siapa sih yang keberatan-keberatan ini? Yaitu ya tadinya orang-orang yang merasa dekat dengan saya, banyak dari keberatannya. Padahal tanda kutip tidak merugikan siapapun. Ya, padahal saya juga dalam kesulitan tidak pernah pergi kepada mereka atau meminta. Tapi ya itulah, semakin kita dikenal pasti semakin banyak kontroversi, dan I'm ready for that. Aku sudah ready untuk itu semua. Karena itu adalah resiko. Kalau sudah terjun di dunia perkontenan, dunia media, di bulan seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menerima pro dan kontra dari kita. Makanya kalau nggak keluar, itu banyak yang ingin mengakhiri hidupnya karena begini, segala keputusan yang diambil banyak yang nggak setuju. Ada hal-hal yang diputuskan, banyak yang kontra. Itu semua membuat para talent yang terjun dalam dunia hiburan itu menjadi frustasi. Tapi saya bersyukur banyak banget yang mendukung aku loh ya. Cuman 1-2 orang yang kontra, sisanya itu banyak yang mendukung. Apakah karena mereka takut sama saya atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Nah, berita yang kedua masih dari Pas News Media ya. Wow, Pas News Media lagi panen beritaku ini. Daniel Setiawan persembahkan karya di UHUD ke-5 musisi Kutai Barat. Nah, kalau di atasnya itu saya memakai sayap hitam, di bawahnya saya memakai sayap putih. Jadi kalian pasti tahu sayap-sayap yang aku gunakan itu ada artinya. Sayap itu filosofinya melambangkan bagaimana kita melambung tinggi dalam mimpi kita, dalam impian, dalam harapan kita. Sama seperti Pas News ini pasti punya visi yang besar, ke depan akan menjadi yang besar. Sama juga seperti kalian yang di rumah pasti memiliki impian dan cita-cita, membangun karir, membangun keluarga, atau membangun usaha yang lain. Hidup itu kalau tidak punya obsesi, kalau tidak punya impian, maka hidup itu akan kering, akan kosong. Makanya supaya saya tidak lupa dengan impian, dengan obsesi saya selalu memakai dalam simbol-simbol. Contoh sayap. Nah, sayap putih itu lambang bagaimana kita memiliki mimpi, tetapi kita tetap harus tulus. Dalam kita menjalani kehidupan kita itu tidak hanya kita memiliki strategi ini dan itu, tetapi kita harus jujur dan tulus kepada orang, kita harus tulus kepada diri kita juga sendiri, kita harus jujur. Nah, sedangkan untuk sayap hitam itu melambangkan sisi bahwa di dalam kehidupan kita itu ada titik-titik lemah dan ketidaksempurnaan kita. Tapi di balik ketidaksempurnaan kita itu, sekalipun mungkin jalan kita gelap, keadaan sekeliling kita gelap, tapi kita tetap pasti akan bisa naik terbang tinggi kalau kita punya fokus atau pandangan itu selalu ke depan dan tidak memandang yang di belakang, yang di samping, tidak melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kegagalan masa lalu kita. Nah, jadi kalian jangan serta-merta memberi penilaian dari cover-cover. Jadi kalian pasti tahu setiap apa yang aku pakai itu ada filosofinya, termasuk rambut ini guys ya. Ini adalah rambut, diberi rambut 10 juta. Itu ada filosofinya. Kalau dulu rambut 5 juta, sekarang naik 10 juta. Nah, seperti apa filosofinya? Itu biasa ada di video aku, di medsos aku. Nah, semoga info-info ini akan membantu kalian untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum kalian memberi komentar kepada siapapun. Nah, kalau biasanya kan teman-teman, biasanya ada namanya Rizky Bilar, suaminya Lesti, itu suka banget balas-balas komen netizen di kolom komentarnya. Nah, salah satunya yang saya akan spill ini dia. Nah, jadi bukan hanya saya loh guys ya, ternyata artis, selebriti besar pun itu mereka juga gerah terhadap komen-komen daripada netizen. Nah, ada lagi yang akan saya soroti, ini adalah komen-komennya. Sabar ya, sabar. Orang sabar itu di pagar. Komen, oh Mas Tim Patra, selamat pagi Danielo, katanya. Asik, nama baru. Salam sukses ya dengan nama barunya. Ada Kak Fitri, akhirnya terbit dah nama baru. Ada juga yang komen, kirain udah ganti jadi Daniela Setiawati. Maaf ibu, saya belum ganti kelamin dan tidak akan pernah. Oh, seru sekali ya.
Jadi itu komen-komennya guys. Mana lagi? Guys, saya ganti. Oke, itu mengenai ganti nama. Sekarang mengenai ganti kepindahan saya. Memantapkan hati berkarir di Jakarta. Kenapa memilih berkarir di Jakarta? Karena Jakarta itu adalah barometer industri. Industri apapun itu ada di Jakarta. Karena sekarang kan IKN lagi sementara dibangun, dan mungkin kalau saya menunggu IKN, saya umur 70 tahun baru bisa, dan itu sangat terlambat. Jadi saya tidak mau melewatkan usia saya dengan percuma. Saya harus hijrah ke Jakarta, jalan satu-satunya untuk menjemput impian saya. Dan memang seperti yang saya jelaskan di setiap podcast ketika saya diundang, bahwa saya telah memiliki mimpi ini sejak aku SMA. Saya telah memiliki impian untuk hijrah ke Jakarta sejak usia 15 tahun. Pada waktu itu saya kelas 1 SMA. Bahkan saya sampai rela drop out, sehingga saya harus dipindahkan ke sekolah yang baru di zaman itu karena bapak saya punya orang dalam. Makanya kalau tidak punya orang dalam susah guys. The power orang dalam itu yang aku alami. Nah, tapi beberapa tahun, 20 tahun kemudian baru terwujud. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah malu atau berhenti untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya mungkin. Kalian mungkin berasal dari orang yang biasa seperti saya. Sampai hari ini pun saya masih memiliki banyak sekali impian yang belum tercapai. Tapi setidaknya untuk hijrah ke Jakarta, mimpi saya sudah tercapai. Menerbitkan karya-karya yang nggak seberapa yang kalian selalu nonton di platform musik aku, di Spotify dan di seluruh platform musik digital. Dari lagu-lagu yang aku terbitkan, yang aku munculkan, itu semua awalnya dari mimpi di waktu aku duduk di kelas 1 SMA pada waktu itu. Jadi itu yang aku percaya, bahwa kekuatan sebuah mimpi itu luar biasa. Jangan pernah berhenti bermimpi, sekalipun mungkin orang mencela kamu, aku cuma dari keluarga yang susah, kamu dari keluarga yang tidak mampu. Ingat, bukan kata-kata orang yang akan membuat kamu jadi sukses, tapi mimpi besar dan langkah nyata kamu. Dan kalau kamu punya mimpi besar, jangan tidur-tidur doang, nanti mimpinya jadi tai makan. Itu kata mentor saya. Dan saya sampai hari ini sangat ingat dan terinspirasi sekali dengan kata-kata itu. Nah, jadi untuk sesi jawab obrolan netizen sampai di sini. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya.